Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Kita kembali pada sore hari ini akan mengadakan kebaktian rumah tangga yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu saudara bisa mempersiapkan Alkitab dan juga menyiapkan hati pikiran untuk bisa mengikuti kebaktian ini dengan baik. Saudara, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, terlebih dahulu kita akan mengangkat sebuah pujian. Kita akan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 242, bait 1 dan bait kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di sore hari yang indah ini. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersama-sama kami sebagai umat Tuhan pada saat ini, kembali dalam peribadahan kami, dalam kebaktian kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun dan menolong kami, supaya dengan segala keterbatasan kami ini, kami tetap bisa memahami firman Tuhan, kami bisa merenungkan sebuah pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Biarlah kami terus Tuhan kuatkan dalam kami menghadapi kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Injil Matius pasal 26. Dan kita akan membaca ayat ke-36 sampai ayat ke-46. Saudara-saudara dapat mempersiapkan Alkitab saudara, membuka Matius pasal 26, ayat 36 sampai ayat ke-46. Jika saudara sudah membukanya, maka saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya,
Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang kita baca pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang menjadi pendengar firman Tuhan dan juga memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada peribahasa yang mengatakan atau yang berbunyi, "Sudah jatuh tertimpa tangga." Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara pasti pernah mendengarnya, bahkan tahu artinya. Peribahasa "sudah jatuh tertimpa tangga" kira-kira mengatakan atau punya makna nasib malang yang terus berulang kali terjadi, bertubi-tubi terjadi, atau penderitaan yang bertubi-tubi terjadi. Misalnya sudah seperti peribahasa ini ya, kalau kita mau pahami secara harafiah, orang yang sudah jatuh lalu tertimpa tangga. Ada kesialan atau ada nasib malang atau ada penderitaan yang dialami bertubi-tubi, berturut-turut. Nah, saudara-saudara, kalau kita menghadapi atau kita mengalami situasi seperti itu, pasti beban kita merasa, wah, sungguh berat sekali. Dan mungkin kita merasa hidup kita ini isinya kok hanya ada penderitaan saja. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan Alkitab kita, jika kita menengok apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, mungkin saja kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengalami apa yang dikatakan dalam peribahasa tadi. Peribahasa "sudah jatuh tertimpa tangga" mungkin bisa juga tepat ditujukan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana Tuhan Yesus sejak dia muncul di publik, ketika dia mulai memperkenalkan diri, ketika Tuhan Yesus mulai mengajar dan berbuat banyak hal, dia mengalami banyak penolakan. Meskipun di sisi lain dia juga menerima begitu banyak penerimaan, banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ada orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan Yesus. Lalu juga kemudian dalam penolakan itu dia mengalami difitnah, dia mengalami dituduh sesuatu yang tidak, dituduh melanggar hukum Taurat dan sebagainya. Lalu saudara-saudara, kemudian kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus kemudian akan disangkal oleh muridnya sendiri. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga akan dihianati oleh muridnya sendiri.
dijual oleh muridnya sendiri, lalu kemudian Tuhan Yesus harus mengalami penyiksaan, disiksa, dicambuk, harus memikul salibnya sendiri, lalu dia dihukum mati dengan hukuman salib. Nah, saudara-saudara, bertubi-tubi Tuhan Yesus mengalami penderitaan, Tuhan Yesus mengalami penolakan, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan. Nah, saudara-saudara, dalam perikop yang kita baca pada sore hari ini, sebuah kisah ketika Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Saudara, kita lihat betapa Tuhan Yesus ternyata pada saat itu, tibalah Tuhan Yesus pada titik dia merasakan sedih dan gentar. Dikatakan di sana ketika Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya, dengan Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, dikatakan begitu dalam Alkitab kita. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan sosok Yesus yang adalah anak Allah, dia yang adalah Mesias itu ternyata mengalami yang namanya sedih dan gentar. Sebuah perasaan yang bercampur aduk antara sedih dan takut. Dan kemudian itu menghasilkan sebuah kondisi Tuhan Yesus seperti ingin mati rasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya memang betul-betul adalah sepenuhnya manusia yang merasakan juga sedih dan gentar seperti manusia pada umumnya. Meskipun dia juga adalah sepenuhnya Allah. Nah, saudara-saudara, maka mari kita lihat bagaimana kemudian Tuhan Yesus mengelola atau menghadapi rasa sedih dan rasa takutnya, rasa gentarnya ini. Pertama, saudara-saudara, kita lihat ternyata dalam situasi yang seperti itu, perasaan Tuhan Yesus yang sedang bergejolak, sedih, takut, itu dia ingin berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Sang Bapa, berdoa kepada Allah. Dan di saat itu dia juga tidak sendiri, dia mengajak muridnya bersama dengan dia. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya dalam keadaan takut, gentar, sedih sekalipun, Tuhan Yesus yang adalah Allah dan juga sepenuhnya manusia itu juga membutuhkan orang lain untuk menemaninya. Dan kehadiran murid-murid ini diharapkan oleh Tuhan Yesus bisa menemani dengan baik, bisa menjadi juga sumber kekuatan. Diharapkan oleh Tuhan Yesus mereka bisa mensupport, mendukung Tuhan Yesus yang saat itu sedang bergumul, tapi ternyata kenyataannya tidak. Mereka didapati oleh Tuhan Yesus tidur. 2 kali Tuhan Yesus melihat mereka, ternyata mereka sedang tidur. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga melihat isi doa Tuhan Yesus ini. Dalam ayat ke-39 dikatakan di situ ketika Tuhan Yesus sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu kemudian saudara-saudara, yang kedua, untuk kedua kalinya dalam ayat 42, Tuhan Yesus berdoa begini, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Lalu yang ketiga kalinya dikatakan di dalam ayat ke-44, Tuhan Yesus berdoa untuk ketiga kali dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, yang ketiga kali ini saudara-saudara bisa jadi yang dia berdoa seperti yang sebelumnya, yang kedua kali. Nah, tapi kita lihat saudara-saudara dua doa Tuhan Yesus dalam kesempatan yang sama di Taman Getsemani ini. Yang pertama kita lihat pada mulanya Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku."
Di sini saudara-saudara ini adalah bukan pernyataan atau bukan statement Tuhan Yesus sedang tawar-menawar. Tidak. Ini adalah sebuah doa atau sebuah ungkapan doa, sebuah permohonan yang lahir dari sebuah situasi manusiawi, alamiah. Ketika seseorang merasakan sedih dan gentar, sedang takut, seperti mau mati rasanya, tentu kita menginginkan kalau bisa ini berlalu, kalau bisa ini enggak kita alami. Sekiranya mungkin. Tuhan Yesus mengatakan jikalau sekiranya mungkin, kalau boleh, kira-kira gitu ya, kalau boleh penderitaan ini lalulah daripadaku. Ya. Tapi, ada tetapinya saudara-saudara, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus memohon supaya cawan ini bisa berlalu sekiranya mungkin. Tapi bagaimana itu? Bukan kehendakku, tapi kehendak engkau saja. Kira-kira begitu. Nah lalu mari kita lihat yang kedua saudara-saudara. Tadi kalau yang di pertama Tuhan Yesus mengatakan jikalau sekiranya mungkin, tapi di kali kedua Tuhan Yesus berdoa dikatakan begini, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Kalimat ini sudah sedikit mengalami perubahan saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan sudah mulai sedikit berubah. Yang tadi Tuhan Yesus seperti seolah-olah masih berharap atau memohon, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Tapi sekarang Tuhan Yesus juga mengungkapkan sebuah kondisi bahwa kenyataan bahwa ini memang tidak mungkin berlalu. Tuhan Yesus tahu penderitaannya, disiksa, dikhianati, dan seterusnya sampai dia harus disalib itu nggak mungkin berlalu begitu saja. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus meminum cawan ini, dia harus menjalani, dia harus menerima penderitaan-penderitaan yang bertubi-tubi tadi. Tapi kemudian saudara-saudara dikatakan juga, jadilah kehendakmu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dari doa Tuhan Yesus ini kita bisa melihat bahwa di tengah ketakutan, di tengah kesedihan, perasaan yang bergejolak, berkecamuk dalam diri Tuhan Yesus, dia tetap juga berharap kepada Tuhan, dia juga memohon kepada Tuhan, dia juga menyampaikan doanya kepada Sang Bapa, tapi doanya bukan doa yang egois, bukan doa yang bersikeras minta untuk dikabulkan, tetapi doa yang menuntut supaya kehendak Tuhan sajalah yang jadi, bukan kehendakku. Meskipun dalam 2 kali doa tadi terkesan ada perubahan sikap dari Tuhan Yesus. Yang pertama, sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Yang kedua, jikalau memang cawan ini tidak mungkin lalu. Ada perubahan isi doa, perubahan sedikit saja memang. Tapi yang pasti, yang tidak berubah saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu. Itu tidak berubah. Itu menjadi sesuatu yang pasti dan tidak ditawar-tawar lagi. Jadilah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tahu apapun penderitaan yang akan dia alami nanti, dan sebetulnya Tuhan Yesus sudah tahu, dia sudah tahu akan ada murid yang akan menyangkalnya, dia sudah tahu akan ada murid yang mengkhianatinya, dan seterusnya. Dia tahu itu semua, tapi dia katakan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita juga hayati, kita renungkan dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kondisi-kondisi kita ketika menghadapi berbagai macam penderitaan yang bertubi-tubi. Mungkin kita juga mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Mungkin saudara-saudara ada banyak
jalan yang harus kita lalui, yang adalah jalan yang bukan mudah untuk dilalui. Seperti Tuhan Yesus, dia tahu jalan yang Tuhan Yesus tempuh ini, dia tahu betul bahwa ini bukan jalan yang mudah. Bukan jalan yang mudah ketika dia harus merelakan dirinya dikhianati, dia tahu akan dikhianati tapi dia biarkan itu terjadi. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan disiksa, tapi dia biarkan itu terjadi, dia terima itu, dia jalani itu tentu bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Dan ketika kita juga menyadari bahwa di dalam hidup kita, di depan kita, di hadapan kita ada banyak jalan yang tidak mudah untuk kita lalui. Dan disinilah apa yang menjadi isi doa Tuhan Yesus bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita. Apapun yang kita hadapi, meskipun banyak situasi, kondisi hidup kita bagaikan peribahasa tadi di awal, sudah jatuh tertimpa tangga, saudara, tapi kita hendak meyakini dan mengimani bahwa apapun itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita boleh memohon kepada Tuhan supaya cawan kita berlalu, supaya penderitaan ini berlalu. Kita tentu boleh berharap kepada Tuhan supaya segera situasi yang menyusahkan hati ini berlalu. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pergumulan-pergumulan kita juga bisa terjawab. Kita juga boleh meminta kepada Tuhan supaya penderitaan kita ini dihentikan dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang harus juga menjadi keyakinan kita, saudara-saudara, yang harus juga terucap dari mulut dan hati kita. Jadilah kehendak Tuhan. Jangan kehendakku yang jadi, melainkan seperti yang Engkau kehendaki, Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan saya berharap kita juga bisa memiliki sikap iman yang sama ini, seperti ini, saudara-saudara. Di tengah kondisi kita yang penuh dengan keterbatasan pada saat ini, kita sama-sama berdoa ini semua bisa cepat berlalu, bisa cepat selesai, kita boleh kembali bebas beraktivitas, kita boleh kembali bertatap muka, kita boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lain, kita boleh bisa saling berkunjung dengan leluasa. Kita berharap itu semua boleh berlalu, kita boleh meminta kepada Tuhan supaya itu semua boleh berakhir. Tapi yang utama, saudara-saudara, mari kita juga berdoa supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan apapun yang kita alami sekarang adalah sebuah jalan yang memang tidak mudah kita lalui. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita akan mampu menghadapinya. Kita akan mampu menjalaninya. Dan ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita akan merasakan sebuah ketenangan yang sejati. Nah, saudara-saudara, yang terakhir yang menjadi perenungan kita. Kita lihat ketika Tuhan Yesus sudah selesai berdoa. Kita lihat ketika Tuhan Yesus sudah selesai berdoa untuk ketiga kalinya. Di ayat ke-45 saya akan bacakan kembali. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, saudara-saudara, ketika di awal Tuhan Yesus merasakan sedih, gentar, takut, bahkan dalam doanya dia memohon kepada Tuhan supaya ini berlalu. Tapi setelah dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saudara-saudara, Tuhan Yesus memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu selesai dia menyerahkan kepada Tuhan, dia menjadi pribadi yang siap menghadapi apa yang akan terjadi setelah itu. Dia mengajak murid-muridnya, ayo kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Sebuah pernyataan kesiapan dari Tuhan Yesus. Saudara, semoga kita juga seperti itu. Semoga kita ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pergumulan, penderitaan, masalah-masalah kita, dan kita berjalan bersama dengan Dia, kita bisa berjalan dengan siap. Mari kita hadapi pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Memang jalan yang kita tempuh bukan jalan yang mudah, tapi bisa kita lalui bersama-sama dengan Tuhan.
Kiranya Tuhan bersama dengan saudara, dan kiranya Tuhan terus menguatkan, menopang saudara, apapun kondisi yang saat ini sedang menimpa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal sebagai Bapa yang baik, kami sebagai anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, mengimani bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Atas segala pergumulan, atas segala penderitaan, atas segala masalah yang kami hadapi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami semata. Dan biarlah Tuhan, teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan ini menjadi kekuatan iman bagi kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan yang tidak mudah ini dengan menyandarkan harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita bernyanyi sebuah pujian yang berjudul Pelangi Kasih-Nya. Suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali bersama-sama bersatu hati kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, sebagai umat-Mu yang terus percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu, maka sebagai umat-Mu kami berdoa pada saat ini, menaikkan syafaat kami,
mau menyerahkan segala harapan-harapan kami. Tuhan, hingga saat ini kami masih berada dalam masa-masa yang penuh dengan keterbatasan untuk berjumpa dengan banyak orang, untuk bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Bapa, kami mau percaya bahwa ini juga adalah salah satu kehendak Tuhan bagi kami. Ketika kami harus menghadapi sebuah pandemi yang membahayakan. Tuhan, kami juga mau percaya bahwa ada kehendak Tuhan yang Engkau ingin nyatakan, baik bagi kehidupan persekutuan, baik dalam kehidupan pribadi keluarga kami. Bahkan juga ada sebuah kehendak Tuhan yang Engkau nyatakan bagi bumi ini, bagi seluruh semesta ini. Maka biarlah Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami juga tetap ingin memohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya kami bisa dengan penuh kekuatan yang berasal dari Tuhan, bisa menjalani kehidupan kami yang berat ini dengan keyakinan yang teguh. Kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit penyakit dan sedang berada dalam kelemahan fisik mereka. Kiranya kekuatan yang berasal dari Tuhan bisa mereka rasakan. Dan jika Tuhan berkenan, biarlah Tuhan memulihkan kembali, menyembuhkan mereka kembali. Tuhan berkati juga dan tolong juga saudara-saudara kami yang saat ini terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat pandemi yang saat ini sedang kami hadapi. Mereka yang mengalami dampak ekonomi, kiranya Tuhan tetap tolong dan cukupkan mereka. Mereka juga yang terkena dampak-dampak yang lain, biarlah Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka tetap bertahan di tengah situasi yang sulit ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bagi seluruh pemimpin bangsa kami yang juga Tuhan pakai untuk menanggulangi pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berkati setiap orang yang turut serta dalam penanggulangan wabah virus COVID-19 ini. Terutama bagi mereka yang ada di garda terdepan, para dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Kiranya Tuhan tetap juga memberkati mereka, melindungi mereka, dan menjaga kesehatan mereka. Ya Bapa, selain itu kami juga mau berdoa bagi pergumulan kami sehari-hari, pergumulan kami di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan juga terus memelihara kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami, antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara saudara bersaudara. Biarlah kami terus bisa membuat kehidupan keluarga kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga tetap ingin berdoa Tuhan bagi kehidupan persekutuan kami di GKP Sukabumi yang saat ini kami harus beribadah di rumah masing-masing. Meskipun berjauhan, biarlah hati kami tetap satu sebagai satu tubuh Kristus. Dan kami mohon ya Bapa, biarlah kami tetap dapat mendukung setiap upaya-upaya kami dalam beribadah, dalam persekutuan-persekutuan kami di masa-masa yang sulit ini. Ya Bapa, inilah sebagian kecil dari harap dan doa kami. Kami juga mau menaikkan, memberikan, menyerahkan kepada Tuhan segala permohonan yang kami miliki dalam hati kami masing-masing. Terimalah Tuhan doa kami ini. Doa ini kami Tuhan ingin kami serahkan, kami ingin alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu juga kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan melanjutkan kehidupan kita sehari-hari dengan penuh keyakinan pada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama menjadi sumber kekuatan iman kita, dan kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah di dalam kasih Yesus Kristus sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin.